Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia, NRP 174010186. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya. Internasionalisasi bisnis. Yang pertama, motivasi. Motivasi di sini dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori pasar tidak sempurna. Masing-masing negara mempunyai sumber daya berbeda dalam memproduksi suatu barang. Yang kedua, teori keunggulan komparatif, yaitu negara atau perusahaan dianjurkan untuk melakukan spesialisasi produksi dan ekspor pada produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor produk yang tidak mempunyai keunggulan komparatif. Yang ketiga, teori siklus produk. Perkembangan hidup suatu produk mengikuti siklus, yaitu masa awal, masa pertumbuhan, masa kematangan, masa proses penurunan. Selanjutnya, memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global. Yang pertama, mengurangi biaya versus adaptasi pasar global. Yang kedua, 3 strategi internasional. Yang pertama, strategi global. Menekan pada skala ekonomi dengan produk dan jasa yang terstandarisasi dan tersentralisasi pada operasi di beberapa lokasi. Yang kedua, strategi multidomestik. Menekan pada diferensiasi produk dan jasa untuk dapat beradaptasi dengan pasar modal. Yang ketiga, strategi transnasional. Mencoba mengoptimalisasi trade-off antara efisiensi, adaptasi lokal, dan pembelajaran. Selanjutnya, ada tekanan yang berlawanan dan 3 strategi internasional. Berikan penilaian terhadap 3 pendekatan strategis, yaitu untuk memberikan tanggapan atas tekanan untuk biaya terendah dan tekanan untuk adaptasi lokal. Strategi global. Strategi global sangat cocok digunakan ketika tekanan untuk biaya tinggi, namun kebutuhan untuk memberikan tanggapan atas adaptasi lokal rendah. Dalam kasus seperti ini, perusahaan dapat memusatkan diri pada penciptaan produk-produk terstandarisasi, kampanye pemasaran, sistem distribusi, dan sebagainya. Strategi ini digunakan oleh banyak perusahaan alat elektronik Jepang seperti Sony yang merancang produk dengan konsep pasar global. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tersebut bebas mencari efisiensi global dengan mencapai skala ekonomi dalam memproduksi dan mengkonsentrasikan produksi tersebut di negara-negara yang menawarkan fasilitas produksi berbiaya murah. Selanjutnya adalah strategi transnasional. Paling cocok digunakan ketika tekanan untuk adaptasi lokal dan merespon kondisi lokal tinggi. Yang ketiga yaitu strategi multidomestik. Pendekatan multidomestik sering digunakan ketika kebutuhan untuk memberikan tanggapan atas keadaan lokal cukup tinggi, namun tekanan untuk biaya rendah. Banyak perusahaan yang menjual produk makanan bermerek menggunakan pendekatan ini. Strategi global. Strategi global sangat cocok digunakan ketika tekanan untuk biaya tinggi, namun kebutuhan untuk memberikan tanggapan atas adaptasi lokal rendah. Strategi global total. Menekan segala ekonomi dalam produk dan jasa yang terstandarisasi dan tersentralisasi pada operasi di beberapa lokasi. Strategi disebut global jika hubungan antara negara terintegrasi. Keunggulan yang dimiliki adalah 1. Inovasi bisa muncul dari setiap unit bisnis. 2. Perusahaan memungkinkan menciptakan level kualitas standar. Kelemahannya juga di sini ada sulit mengembangkan dan mengimplementasikan strategi secara efektif, malah menciptakan strategi multilokal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.